Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman semua, buat teman-teman yang merayakan. Dan ini video saya bikin di hari terakhir di bulan Ramadan. Dan apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ketika teman-teman lagi nonton video ini, teman-teman lagi apa nih? Lagi kumpul sama keluarganya atau sama seperti saya di rumah aja. Jadi ketika bikin video ini, yang tadi saya bilang ini hari terakhir hari terakhir di bulan Ramadan. Ini saya lagi bebersih. Jadi ini sofa bednya habis digelar karena alhamdulillah saya tuh habis beli setbox ya teman-teman, atau STB. Ini dalam rangka mau menyambut kedatangan Bapak dan Ibu gitu, karena kan beberapa bulan yang lalu TV saya tuh nggak aktif ya teman-teman, karena bukan TV digital, jadi memerlukan bantuan STB. Nah, ketika rencananya Bapak dan Ibu tuh mau beridul fitri di rumah saya, jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, kalau Bapak dan Ibu saya tuh kita berbeda keyakinan ya teman-teman. Jadi yang merayakan Idul Fitri itu hanya saya dan suami aja. Kalau untuk kakak, adik, ibu, bapak itu mereka nggak merayakan Idul Fitri. Nah, biasanya walaupun Idul Fitri yang merayakan hanya saya aja, saya tetap datang ke rumah bapak ibu. Karena biasanya ibu tuh mau masakin menu khasnya Idul Fitri gitu di rumahnya. Tapi kali ini karena pengen suasana yang berbeda, jadi ibu bilang mau ngerayain Idul Fitri di rumah saya. Nah, kembali lagi ke STB setbox. Jadi itu saya sengaja beli sama suami karena berpikir biar buat hiburan bapak dan ibu ketika nginep di rumah saya gitu. Karena kan biasanya hiburan bapak dan ibu tuh di rumahnya nonton TV. Jadi biar selain nanti pas lagi di sini tuh kita ngobrol-ngobrol, juga ada hiburan nonton TV gitu. Dan rencananya Bapak dan Ibu tuh udah di rumah saya itu sekitar tanggal 19 kalau nggak salah, rencana di awal itu gitu. Tapi ternyata kondisi kesehatan Bapak dan Ibu tuh kurang baik ya teman-teman. Nah, saya juga gitu, saya juga kurang sehat gitu karena pas di akhir-akhir saya kembali lagi sakit gitu ya teman-teman. Seperti di video-video saya yang terakhir itu. Nah, menurut Bapak dan Ibu kayaknya kita lebih baik masing-masing istirahat di rumahnya aja masing-masing gitu. Karena menurut Bapak dan Ibu kayaknya mereka lebih nyaman kalau istirahat di rumahnya sendiri gitu. Dan Bapak dan Ibu juga kasihan sama saya yang lagi sakit, jadi mereka nyuruh saya untuk istirahat aja. Nah ya udah, akhirnya rencana untuk beridul fitri di rumah saya gagal. Nah, kembali lagi kenapa itu sofa bednya digelar ya, karena ada TV. Jadi saya tuh sama suami kalau nonton TV tuh selalu maunya gegoleran gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, ini H-1 menuju 1 Syawal atau hari menuju Idul Fitri, ya udah saya mau beberes rumah. Sebenarnya saya juga masih kurang sehat ya teman-teman. Ini pas suami berangkat kerja itu saya langsung nyolong-nyolong untuk bersih-bersih rumah. Nah, mungkin suami feeling gitu ya. Nah, ketika saya lagi bebersih rumah itu dia WhatsApp, lagi ngapain gitu. Terus saya bilang lagi bebersih rumah. Kata dia, jangan capek-capek, baru aja mau sehat, kata dia. Emang belum full 100% sehat ya saya teman-teman. Jadi kata suami, baru mau sehat udah gerak ini gerak gitu, kata dia. Ya udah, tapi karena saya kayak nggak bisa gitu ya teman-teman kalau nggak ngapa-ngapain, apalagi rumah kotor gitu kalau nggak dibersihin. Ya udah, akhirnya saya bebersih rumah sekalian ngebersihin depan rumah, karena ternyata dinding di depan kamar saya itu ada rayapnya. Jadi itu saya semprotin pakai hogasan gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini rumah udah bersih, dan benar aja selesai rumah bersih atau selesai ngebersihin rumah itu saya udah gemeteran banget. Tapi ini saya lagi coba untuk ngelanjutin kegiatan ya teman-teman. Jadi ini saya tuh habis belanja.
Jadi saya nggak tahu mau masak kapan, tapi saya tetap belanja aja dulu. Itu saya beli ketupat instan, terus juga beli beberapa bumbu-bumbu gitu, rempah-rempah kayak jahe, serai, terus laos gitu, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Karena insya Allah tuh rencananya mau bikin sayur godok itu yang warna hijau itu pepaya muda ya teman-teman. Terus tadi saya juga beli kentang sedikit aja, kayaknya nggak nyampe 1 kilo. Terus ini saya beli buncis kayak buat persiapan nanti, takutnya kan tukang sayur nggak tahu kapan buka lagi, jadi itu saya beli buncis secukupnya, sama 1 paket sayur asem udah saya masukin kulkas. Terus saya juga beli ayam, saya beli di Prima. Ayam itu 1 ekornya untuk ukuran 1 kilo itu 31.000 ya teman-teman. Terus saya beli 2 ekor. Terus saya juga beli bumbu instan untuk opor, terus beli juga santan instan gitu. Jadi ini rencananya untuk Idul Fitri tahun ini saya tuh pengen bikin sayur godok pepaya muda, terus pengen bikin opor, terus juga pengen bikin sambal goreng kentang hati. Oh iya, tadi saya juga beli ati ayam 1 kilo itu di Prima, harganya 20.000. Nah ini saya beli cabe. Untuk cabe rawit itu saya beli 10.000 1 kantong gitu. Terus saya juga beli cabe merah besar itu 1 kantong 10.000. Dan untuk pete itu saya beli 2 papan, 1 papannya 9.000. Nah ini saya lagi nyoba ngelanjutin untuk ngerapihin hasil belanjaan saya. Ternyata saya udah nggak sanggup banget, udah keliengan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, setelah itu videonya nggak saya lanjutin, dan ini videonya akan saya lanjutin di hari kedua Idul Fitri. Dan ternyata teman-teman sedih banget, saya di hari terakhir Ramadan itu jam 1 siang itu baru kedatangan tamu bulanan. Udah deh, akhirnya saya nggak bisa ikutan sholat Idul Fitri di hari raya. Jadi saya totalnya untuk 1 Ramadan ini saya punya utang puasa, haid itu 3 dan 1 hari itu karena sakit ya teman-teman, yang udah nggak bisa banget untuk ngelanjutin puasa. Jadi total hutang puasa saya itu ada 4. Tuh sedih banget. Pengennya tuh kalau nggak punya hutang kan bisa langsung ngelanjutin puasa Syawal ya teman-teman. Tapi ya udah, nggak apa-apa, namanya perempuan kan pasti ada ya bolongnya. Dan ini video saya lanjutin ya, seperti yang tadi saya bilang, ini saya baru sanggup masak itu di hari kedua Idul Fitri ya teman-teman. Nah ini minyak jelantah bekas goreng hati ayam sama goreng kentang ya teman-teman. Jadi ini yang pertama yang mau saya masak adalah sayur godok dulu. Ini seperti biasa, saya kalau masak itu yang saya masukin duluan itu bumbu rempah-rempahnya gitu ya teman-teman, biar wangi. Itu pakai daun jeruk, terus pakai serai, daun salam, sama laos dan jahe sedikit. Nah untuk bumbu halusnya ini saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus sama cabai merah besar, sama cabai rawitnya sedikit biar nggak terlalu pedas gitu. Untuk takarannya lebih banyak bawang merahnya teman-teman daripada bawang putihnya. Terus juga cabainya juga lebih banyak cabai merah besarnya daripada cabai rawitnya. Nah ini saya tumis sampai benar-benar dia tanek matang gitu ya teman-teman, sampai ngeluarin minyak kayak gini. Jadi ini pertama kalinya ya teman-teman saya masak sendiri untuk hari raya Idul Fitri. Biasanya dimasakin ibu, numpang makan di rumah ibu. Tapi karena saking pengennya juga makan menu khas Idul Fitri ya teman-teman, jadi saya tetap perjuangin badan saya untuk bergerak dan masak. Ini saya mulai masaknya jam 8 pagi ya teman-teman. Nah ini saya bumbuin pakai gula sedikit, terus pakai garam dan pakai kaldu ayam aja. Jadi kalau udah tanek kayak gini bumbunya insya Allah tuh nggak cepet basi ya teman-teman, karena kan nanti masak pakai santan gitu. Jadi biasanya
masakan-masakan yang kayak gitu kan rawan basi, tapi untuk menghindari biar nggak cepet basi itu saya bener-bener bumbunya harus bener-bener mateng banget gitu. Kalau istilahnya orang tuh sampai tanek gitu. Nah ketika ini udah semua saya bumbuin, terus bumbunya juga udah tanek, ini saya masukin pepayanya. Biasanya orang kan kalau untuk masak sayur godok pepaya itu nggak dipotong-potong kayak gini ya teman-teman, diserut gitu ya. Cuman karena parutan saya itu parutan keju yang kecil, terus saya nggak bisa nyerut yang ala-ala orang-orang itu, ya udahlah saya potong-potong gini aja. Ini saya pakai pepaya muda yang ukuran kecil ya, nggak terlalu besar karena kan ini cuman mau kita makan berdua aja saya sama suami. Entah ini akan habis berapa hari karena menurut saya sih ini lumayan banyak ya yang saya masak, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi saya nggak masak-masak. Dan lanjut ini setelah pepaya mudanya dimasukin dan diaduk sampai rata, ini saya masukin santan ya teman-teman. Ini tuh saya pakai santan instan sama santan instan yang cair sama santan instan yang bubuk, karena yang santan instan bubuk itu tuh udah lama saya punya, itu hasil dari goodie bag dari kantornya suami, terus daripada nggak dipakai, terus daripada mubazir, ya udah saya pakai aja, saya campurin pakai air itu 1 gelas kayak gitu. Tapi nggak tahu ukurannya itu sampai seliter atau enggak. Nah ini saya tambahin biar ada hijau-hijaunya, saya kasih buncis sedikit aja gitu biar ada hijau-hijaunya gitu. Nah kalau teman-teman untuk Idul Fitri tahun ini masak apa? Atau sama aja kayak saya, cuman terkadang ada orang yang masak ini ya teman-teman, masak rendang terus atau semur gitu ya. Kalau saya belum sampai level rendang kemampuan memasaknya. Dan ini saya masak jadinya, ini saya masukin itu ya teman-teman, pete. Itu motong petenya saking pengen biar dapatnya banyak itu, saya potongnya kecil-kecil, dan saking kecil-kecilnya petenya tenggelam bersama bumbu-bumbu yang jadinya nggak menonjol gitu. Dan lanjut itu untuk sambal godoknya saya pindahin ke tungku sebelahnya, kita masak sampai benar-benar matang. Nah di tungku ini saya ganti sama wajan yang baru karena saya lanjut mau bikin sambal goreng kentang dan hati. Untuk kentangnya udah saya goreng sebelumnya teman-teman, terus hatinya juga, untuk hati ayamnya udah saya rebus, terus udah saya goreng selewatan gitu aja. Nah ini untuk minyak gorengnya udah saya panasin, dan seperti biasa kayak yang tadi sambal sayur godok itu awal-awal ini saya masukin rempah-rempahnya, saya masukin serai, terus kasih laos, kasih jahe, daun salam dan daun jeruk kayak gini ya teman-teman, biar aroma wanginya tuh keluar. Dan ini tuh muncrat-muncrat karena itu centongnya itu tuh ada kandungan airnya. Jadi tuh saya dapet centong batok itu dikasih sama ibu waktu saya nginep kemarin, tuh dikasih, katanya ini dapet dari ini dari temannya ibu. Ya udah kata ibu, buat kamu bawa aja. Cuman itu centongnya tuh gagangnya nggak terlalu panjang ya teman-teman, harusnya sih itu buat sendok sayur aja, cuman kayak gemes gitu, saya pengen make. Dan ini saya masukin bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya tuh saya pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah besar. Saya nggak pakai rawit ya teman-teman kalau untuk sambal goreng kentang atinya. Dan ini sambil saya juga ngaduk-ngaduk untuk sayur godoknya biar si santannya nggak pecah. Nah ini benar-benar saya masak lagi juga dengan sampai kondisi tanek ya teman-teman. Kalau udah tanek tuh biasanya dia kayak ngeluarin minyaknya sendiri gitu. Oke, saya menyerah dengan centong batoknya. Akhirnya ini saya pakai spatula yang tadi yang pakai buat ngaduk sayur godoknya. Ini juga spatulanya tuh kayak udah mau patah kayaknya ujungnya. Ini karena bumbunya udah mulai tanak ya teman-teman. Ini saya bumbuin pakai gula, garam, kaldu ayam. Pokoknya biasa ya, kayak gitu standar internasional.
Dan hari ini tuh saya memulai masaknya itu di jam 8 pagi ya teman-teman. Tapi kondisinya itu udaranya tuh udah panas minta ampun. Padahal tadi malam itu hujan. Tapi nggak tahu kenapa cuaca di Ciapus di Kabupaten Bogor itu tuh lagi super panas banget hari ini. Jadi saya tuh nggak menampakkan diri ya teman-teman karena nggak berpakaian lengkap. Karena ini aja nggak berpakaian lengkap tuh udah gobios ya minta ampun. Dan ini saya masukin pete yang benar-benar potongannya super mini. Saking pengen bisa dapat pete yang banyak gitu ya teman-teman. Ya ini buat pelajaran buat saya. Kalau kata ibu tuh jangan dipotong kecil-kecil karena pete itu kan kayak cuman buat nambah rasa nikmat gitu aja. Jadi kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah gitu. Ya udah next kalau ada kesempatan lagi untuk masak kayak gini, petenya nggak akan dipotong sekecil-kecil ini. Dan ini kentangnya saya masukin ya teman-teman. Ini kentangnya tuh nggak sampai 1 kilo, terus saya beli itu di harga 20.000. Katanya segala sesuatunya tuh lagi super mahal ya teman-teman. Di pasar tuh banyak banget ibu-ibu tuh yang pada ngeluh harganya lagi pada naik-naik semua gitu. Pokoknya apapun dan seberapapun harga yang ada saat ini, insya Allah cukupkan rezeki kita ya teman-teman, bisa untuk membeli segala kebutuhan kita, amin. Dan ini setelah kentangnya udah teraduk rata dengan bumbunya, ini saya masukin lagi hati ayam ya teman-teman. Untuk hati ayamnya ini nggak saya masak semuanya karena saya kan belinya 1 kilo ya teman-teman, tapi nggak saya masak semuanya karena saya pikir terlalu banyak kalau saya harus masak sampai 1 kilo gitu. Jadi sisanya saya masukin freezer, insya Allah nanti dimasak untuk menu yang lain. Dan ini lanjut saya masukin santan instan itu 1 bungkus yang cair, terus saya tambahin diaduk di air 100 ml. Jadi ini saya pengen bikin sambal goreng kentang hatinya itu yang nyemek-nyemek pakai santan gitu ya teman-teman. Dan ini kita masak sampai benar-benar kering. Jadi buat saya yang hampir jarang banget masak yang kayak gini ya teman-teman, atau nggak pernah ya, kayaknya nggak pernah deh. Saya nggak pernah masak-masak kayak gini. Biasanya yang simple-simple tumisan sayur bening gitu aja, sayur asam juga pakai bumbu instan gitu. Saya kayak ngerasa, oh ternyata kamu bisa ya Yul masak kayak gini. Karena saya dulu waktu masih belum nikah tuh ya, waktu tinggal sama orang tua tuh bener-bener hampir males banget gitu ya teman-teman buat bantuin bantuin ibu masak gitu. Jadi kayak wow ternyata kamu bisa. Dan ini saya masukin irisan cabai ya teman-teman, cabai merah yang besar biar agak mempercantik gitu ya warnanya, biar ada merah-merahnya gitu. Karena saya ngeliat sambal goreng ati kentangnya ini tuh kayak agak pucet warnanya, jadi saya tambahin irisan cabai merah besar gitu biar lebih mempercantik gitu teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah matang semuanya. Belum deng, karena masih mau masak ketupatnya. Ini ketupatnya saya pakai yang instan aja teman-teman, yang pakai plastik itu. Ini lagi mau direbus sampai 60 menit gitu ya. Dan itu ada ayam yang lagi saya rebus. Ini ayamnya udah mulai setengah matang ya teman-teman. Darah-darahnya udah nggak ada. Terus juga tadi kotorannya udah saya buang. Nah ini lanjut si ayamnya ini mau saya kasih bumbu. Nah ini bumbunya, ini bumbu instan aja, saya pakai merek Bambu ya teman-teman. Jadi ini bumbu instan opor. Sebenarnya harusnya nggak perlu beli bumbu instan, bisa bikin sendiri ya bumbunya. Tapi waktu itu waktu belanja mikir udahlah kayaknya nggak sanggup deh kalau saya masak lagi menu opor ini gitu, karena kayak udah underestimate diri sendiri gitu. Tapi ternyata bisa kok kalau masak yang lain gitu, tapi karena udah terlanjur bumbunya dibeli, ya udah deh saya pakai aja. Jadi ini airnya tadi, air rebusannya nggak semua saya buang, ini saya sisahin karena masih mengandung kaldu ayam ya teman-teman. Jadi ini buat ngerebus bersama dengan bumbu opornya. Untuk bumbu opor Bambu, merek Bambu ini pertama kalinya saya coba ya teman-teman, dan rasanya menurut saya agak kurang nikmat. Jadi ini masih tetap saya kasih sentuhan bumbu-bumbu yang lain gitu. Jadi baru deh mantap.
Nah ini saya masak sampai 10 menitan gitu ya teman-teman, sampai bumbunya meresap, baru deh saya kasih santan instan juga 1 bungkus. Jadi seperti yang tadi saya ceritain, pengalaman saya baru bisa masak tuh ketika baru nikah gitu ya teman-teman. Itu juga ternyata bukan pengalaman saya doang ya teman-teman, ternyata banyak juga teman-teman atau para istri yang baru terjun ke dapur atau baru bisa masak dan ternyata bisa masak itu ketika udah nikah. Jadi ini tuh saya habis masak-masak ini tuh teleponan sama ibu, terus ngasih unjuk kalau saya udah selesai masak ini dan itu gitu. Terus kata ibu, bisa kan ternyata katanya masak kayak gini gitu kan. Semua itu tergantung keadaan kata ibu. Kalau orang keadaan yang mendesak ya pasti mau nggak mau pasti bisa masak. Benar juga ya, kita biasanya kalau dalam keadaan terdesak terus ingin bertahan hidup pasti orang akan mau nggak mau kita harus masak gitu ya teman-teman, karena nggak mungkin beli terus gitu kan. Dan alhamdulillah ini masakan saya udah jadi, dan ini ketika saya icipin yang tadi saya bilang untuk bumbu bumbu instannya ini kayak kurang mantep gitu rasanya. Jadi ini tadi saya tambahin garam, saya tambahin gula sedikit karena kayak ngerasa ngegantung gitu, belum ada rasa-rasa manisnya. Terus juga saya tambahin kaldu ayam karena masih kurang gurih, kurang asin gitu ya teman-teman. Jadi saya tambahin kaldu ayam aja. Dan alhamdulillah ini udah mateng semua. Untuk ketupatnya juga udah mateng, tapi belum bisa langsung dimakan karena ditunggu ditirisin, katanya sesuai kemasannya itu ketupatnya baru bisa dimakan setelah didinginkan selama 2 jam gitu ya teman-teman. Dan juga kemarin saya videoin, saya bikin uji coba uji coba ngejajal resep itu bikin lapis Surabaya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, rasanya enak. Jadi nanti insya Allah deh saya kapan-kapan mau bikin videonya. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Pokoknya sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Insya Allah teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, penuh sukacita, kumpul sama keluarga tercintanya ya teman-teman. Dan sekali lagi saya juga minta maaf, mohon maaf lahir batin kalau selama ini dalam membuat video ada perkataan dan perbuatan yang kurang menyenangkan. Oke deh teman-teman, insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.